A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabatku, para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang ringan, akan tetapi sebenarnya ini hal-hal yang sangat krusial, hal-hal yang sangat besar, hal-hal yang dianggap remeh di zaman ini, tetapi sebenarnya ini adalah penentu keselamatan kita. Apa itu? Yaitu tentang bab sholat. Ya, tentang bab sholat. Ketika Rasulullah SAW dahulu hendak wafat, Rasulullah mengenang kita, menyebut-nyebut nama kita, ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Rasulullah begitu risau melihat umat ini, karena memang seorang nabi ya, seorang rasul yang segala sesuatunya itu dituntun dengan wahyu. Tentu Rasulullah melihat kondisi umatnya di akhir zaman yang begitu sangat memprihatinkan, meremehkan perkara-perkara sholat. Betul. Sekarang itu bukan lagi zamannya orang yang rahasia-rahasia ya gitu. Bahkan orang-orang yang malas untuk menunaikan sholat pun sekarang sudah menjadi tontonan. Bahkan sebagian di antara mereka menjadi tuntunan. Bahkan banyak forum-forum atau channel-channel, bahkan televisi-televisi yang memberikan panggung kepada mereka ya, untuk mengkampanyekan bahwasanya sholat itu adalah perkara-perkara yang tidak begitu penting. Seolah-olah sosial kemasyarakatan itu jauh lebih penting daripada sholat. Bahkan ada quotes-quotes yang menyinggung, aku tidak mempertanyakan kamu sholat atau tidak, yang penting kamu baik terhadap masyarakat, kamu baik terhadap lingkungan. Ya, seolah-olah menurut akal itu kayak benar, tapi ya salah gitu. Kenapa salah? Karena bagaimanapun juga sholat tetap wajib gitu. Dan kita sebagai orang tua, sebagai guru atau sebagai ustadz, wajib bertanya kepada anak-anak kita, nak, kamu sudah sholat belum? Kalau kamu belum sholat, saya marah. Harusnya begitu kan? Kita marahin kalau dia belum sholat. Apalagi sengaja tidak sholat, ya kan? Karena alasan malas atau sibuk bermain. Nah, kampanye-kampanye seolah-olah itu kalimat-kalimat yang betul-betul puitis atau kalimat-kalimat yang keren, ya kan? Aku tidak mempertanyakan kamu sholat atau tidak, yang penting kamu baik dengan masyarakat, kamu baik dengan sosial, itu maka itu sholatmu. Ya tidak gitu juga. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang mahdhoh, ibadah yang syarat ketentuannya berlaku, ya kan? Bahkan aturan juklak juknisnya, petunjuk pelaksanaan teknisnya itu sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga sholat itu tidak hanya sebatas dipahami secara harfiah. Oke lah, orang-orang itu membicarakan tentang hakikat sholat, nilai-nilai sholat, ya kan? Jelas kita sebagai orang beriman wajib, ya kan, menegakkan sholat. Makanya ayatnya berbunyi adalah tegakkan sholat dan bayarlah zakat ya. Iqamus sholat wa ita'uz zakat. Bukan hanya sekedar melakukan sholat. Kalau orang melakukan sholat ya memang sholat asal jungkit, itu kan menggugurkan kewajiban ya. Tapi kita tidak seperti itu. Tentu salat itu ya ditunaikan secara syariat, ditunaikan. Lalu kemudian hakikat sholat diamalkan di luar sholat dengan bermasyarakat yang baik dan sebagainya lah. Harusnya begitu memang. Nah, cuman kampanye-kampanye yang seperti itu justru itu akhirnya apa? Menggerogoti akidah, menggerogoti pemikiran-pemikiran kaum muslimin yang masih awam. Oh iya, ternyata itu apa gunanya sholat kalau ternyata bermasyarakatnya tidak baik gitu kan. Akhirnya kan gitu muncul opini-opini seperti itu. Ujung-ujungnya orang malas sholat. Ini salah, ya kan? Yang benar bagaimana? Yang benar kamu tunaikan sholat, ya kan? Secara hukum, dia tunaikan sholat, ya wudu, tunaikan rukun-rukun sholat sampai salam selesai. Habis itu bagaimana? Hakikat sholat kamu amalkan di masyarakat kita. Harusnya begitu idealnya. Tapi kan kita berbicara realita masyarakat kita. Ya, oke lah. Itu pembahasan yang lain ya.
Kita akan membicarakan tentang orang-orang yang meremehkan sholat. Sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya, sesungguhnya orang-orang yang meremehkan sholat itu, dia meremehkan Allah. Betul. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, ya, maka Allah akan lalai padanya. Maaf, bukan maksud Allah itu lalai punya sifat seperti makhluk, bukan. Maksudnya Allah akan menganggap orang tersebut itu patut dan layak untuk dilalaikan. Kenapa? Karena yang wajib saja dilalaikan. Kalau orang meninggalkan sholat, pasti Allah akan meninggalkannya. Terkadang mungkin diantara kita, mungkin saat ini sedang nonton video ini, bertanya-tanya, ya Allah, gitu, bagaimana caraku biar bisa dekat dengan Allah, gitu kan? Bagaimana supaya dosa-dosaku ini diampuni, hajat-hajatku terkabulkan? Mungkin sudah lama berdoa tapi tidak segera dikabulkan oleh Allah. Gampang, pertama lihatlah sholatmu, ya, lihatlah sholat kalian. Sholat kalian itu sudah benar atau belum? Ya, kalau sudah benar, maka kita cari faktor lain. Kenapa doa kita belum terkabulkan? Tapi kalau sholat kita belum benar, maka harus benari dulu sholatnya. Dulu kami punya seorang guru almarhum sekaligus kakek kami. Itu memberikan wasiat kepada kami ketika kami masih kecil, masih nyantri dulu itu. Sebaik-baik thariqah yang mengantarkan kamu dekat dengan Allah dengan cara yang sangat cepat itu adalah sholat. Karena di luar sana itu banyak thariqah yang ingin menjadi seorang yang suluk, ya kan? Kita ingin menjadi seorang yang salik, diajarkan dzikir, amalan ini dan lain sebagainya, puasa dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kakek kami dulu mengajarkan kami tentang apa? Tentang sholat. Prinsipnya sih sederhana saja, karena Rasulullah bersabda, as-sholatu, ya, mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Tentu kita tidak mi'raj seperti Rasulullah, ya kan? Sampai ke Sidratul Muntaha tidak. Tetapi sholat kita lah yang menjadi mi'rajnya kita, supaya ruh kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita mengenal Allah. Dengan sholat kita berkomunikasi dengan Allah. Dengan sholat kita bertakarub kepada Allah. Dengan sholat kita mohon ampun kepada Allah. Dengan sholat kita memohon segala permasalahan hidup kita diselesaikan oleh Allah. Dengan sholat, betul. Makanya dulu nasihat kakek kami itu, thariqah, sebaik-baik thariqah yang mengantarkan kamu lebih dekat dengan Allah dengan cepat itu ya sholat. Gitu. Kamu boleh berzikir ratusan ribu jutaan mungkin ya dalam sehari gitu kan, bersolawat. Tetapi kalau kamu lalai terhadap sholat, kamu tidak akan bisa jadi wali. Itu nasihat almarhum kakek kami rahimahullah taala kepada kami dahulu. Itulah kenapa kami waktu anak-anak betul-betul dididik dengan keras masalah sholat. Bahkan jelas ya, Rasulullah pun menganjurkan apabila anak setelah sampai pada usia 10 tahun dan dia masih bermalas-malasan sholat, pukul gitu. Pukul dengan sewajarnya sebagai hukuman. Bukan, ini bukan pelanggaran HAM, ini bukan kekerasan terhadap anak-anak, bukan. Ini perintah Rasulullah. Ya, kenapa? Karena begitu pentingnya perkara sholat. Kalau sudah mulai anak-anak saja sudah malas terhadap sholat, ya, maka besarnya pun akan menjadi orang yang malas untuk mendirikan sholat. Menunaikan sholat saja malas, gimana mau menegakkan sholat? Karena nilai-nilai sholat itu harus ditegakkan di luar sholat, betul. Tapi itu bab lain lah pembahasannya. Kita berbicara dulu tentang bagaimana membangun kesadaran pentingnya sholat. Mungkin kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi tentang keutamaan sholat, pentingnya sholat itu sudah banyak sekali ya. Termasuk ya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah gitu kan. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat pada seorang hamba itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka semua amalnya yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya buruk maka amal-amal yang lain pun dianggap buruk. Bayangkan, serugi itukah kalian yang banyak amal soleh, yang banyak bersedekah, bantu orang, tapi sholat kalian lalai? Itu rugi kan? Rugi puasa, zikir, ya. Ya maksudnya rugi itu bukan berarti sia-sia, tidak. Tentu zikir, sholawat itu tidak akan sia-sia. Tetapi yang dimaksud rugi di sini adalah dalam perspektif orang beriman, orang-orang yang dekat sama Allah, rugi. Kenapa? Karena amal ibadah lain itu tidak bisa mencapai nilai kesempurnaan kalau sholatnya pun tidak baik. Ada orang sedekahnya sekali sedekah miliaran, sekali puasa tiap hari, sekali zikir mungkin 1 juta tiap hari, sekali sholawat mungkin 10 juta dalam sehari, tapi tidak sholat.
Bisa jadi wali enggak? Oh ya kalau wali murid mungkin ya gitu kan. Tapi kalau jadi walinya Allah dengan sengaja meninggalkan sholat bisa? Omong kosong. Tidak akan mungkin bisa menjadi seorang wali apabila ia dengan sengaja, dengan sadar meninggalkan sholat. Apapun alasannya, entah malas, entah tidak bisa sholat, ya, entah fisiknya tidak mampu. Kenapa? Karena syariat sholat itu saking wajibnya Allah memberikan kelonggaran-kelonggaran supaya kita bisa menunaikan sholat apapun keadaan kita. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Di dunia ini orang beriman, orang yang ngaku muslim tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Tidak peduli panas, dingin, lapar, miskin, kaya, sakit, bahkan orang lumpuh sekalipun, orang mati sekalipun masih satu kali kesempatan sholat itu ada. Orang mati itu padahal. Makanya sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya, ya, harus ada kesadaran kita untuk sholat nih. Kita lakukan dari tahapan-tahapan paling sederhana dulu lah, paling ringan dulu lah. Apa itu? Jaga sholat 5 waktu. Ya, 5 waktu ini, 5 waktu sholat wajibnya ini jaga dulu nih. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gimana caranya 5 waktu ini tidak ada yang tertinggal satu kali pun? Nih, tahap dasar dulu dah, tahap dasar. Betul-betul dasar ini. Oke, kalau sudah 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya sudah bisa ditunaikan, tingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara sholat tepat pada waktunya. Ketika mendengar suara azan berkumandang, hayya 'alas sholat, tinggalkan semua aktivitas, segera sholat. Biar naik level nih, thariqahnya naik level, gitu kan? Nanti kalau sudah bisa, tingkatkan lagi levelnya. Apa itu? Dengan sholat berjamaah di masjid. Gitu. 5 waktu berjamaah di masjid. Gitu. Kalau setahap demi setahap ini kita lakukan sebagai riyadoh kita, dohir batin kita untuk taqarrub ilallah, insya Allah akan jadi. Gitu. Betul-betul menjadikan sholat ini sebagai thariqah, sebagai jalan menuju Allah. Ya ini Rasulullah dan para sahabat begitu. Lapar sholat solusinya, ya kan? Sakit sholat dulu, baru ikhtiar obat. Seperti yang kami jelaskan pada video-video kami yang sebelumnya. Gitu. Nah, kalau kita kan enggak, sholat ingat obat dulu. Sakit ingat obat dulu, gitu kan? Sakit ingat dokter dulu, gitu. Bukan ingat sholat dulu. Harusnya kan ingat Allah. Orang namanya sakit yang menciptakan Allah, ingatnya ke dokter kan gitu. Sakit ingat dulu kepada Allah, sholat, ya, sholat hajat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah, minta obat sama Allah, baru ikhtiar ke dokter, cari obat. Enak, tapi kita sudah sholat nih, hati kita sudah tentram, hati dan pikiran kita sudah menghadap sama Allah, ya. Semudah itu sebenarnya hidup itu. Bayangkan, sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya, sholat itu tiang agama. Ya, as-sholatu imaduddin, ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kalian menegakkan sholat, mendirikan sholat itu sama dengan kalian memperkokoh agama. Tapi kalau kalian meninggalkan sholat, sama dengan kalian itu merusak agama. Ya, sama dengan kalian itu menggerogoti agama, melemahkan agama, merobohkan agama. Tuh. Masa ngaku muslim tidak sholat? Bayangkan. Secara akal logika manusia saja itu sudah tidak masuk. Kenapa? Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah. Kita ngaku iman kepada Allah, ngaku Islam, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi malah sholat. Naudzubillah min dzalik. Nah ini kan tidak masuk akal. Nyembahnya kapan terus gitu kan? Ngaku iman kepada Allah, nyembahnya sama Allah kapan? Sholat itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya bolong-bolong. Tapi kalau doa, ya Allah segera kabulkan hajatku, ya Allah segera lancarkan rezekiku, ya Allah lancarkan ini, ya Allah segera bayarkan hutang-hutangku. Sholat bolong-bolong. Ya. Sholat 5 waktu masih berantakan. Sholat subuh mendekati duhur, duhur mendekati asar, asar mendekati maghrib, maghrib mendekati isya, isya mendekati mungkin penting kalau mendekati isya ketiduran. Bayangkan sholat model apa kayak gitu tuh. Padahal fawailul lil musallin.
Neraka well itu buat orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, bayangkan. Nah ini pentingnya kita membangun kesadaran tentang sholat terhadap diri kita. Kalau kita tidak punya kesadaran terhadap sholat, orang tua nih, khususnya nih orang tua nih, ya, kalau anak-anakmu sejak kecil sudah tidak dididik dengan sholat, dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak disiplin. Tidak disiplin dengan agamanya, tidak disiplin dengan keluarganya, tidak bisa mengatur waktu. Betul. Nah, ini penting mendidik anak-anak itu. Sejak kapan mendidik anak-anak tentang sholat? Ya sejak dia bisa diajak sholat gitu. Ya mungkin beda-beda ya, tiap anak itu ada kapasitasnya berbeda-beda. Ada anak yang usia TK sudah bisa diajak ke masjid, ada yang belum bisa. Oke lah, sebisanya lah. Kita ambil secara umum lah, umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu kan sudah kelas 1 atau kelas 2 SD. Itu akalnya itu sudah fungsi sebenarnya. Emosinya sudah berperan. Jangan dicekokin main HP terus. Ya. Betul. Ini penting. Banyak sekarang orang tua itu anaknya main HP terus. HP-nya rusak, anak dimarahin. Harusnya HP yang dimarahin karena ngerusak anaknya. Karena HP anak malas sholat. Karena HP anak malas ngaji. Bayangkan. Itu. Orang tua seperti ini pasti rugi nanti. Pegang omongan saya. Orang tua yang tahu anaknya sibuk dengan HP sampai lalai sholat, kalian akan menjadi orang tua yang bangkrut nanti. Betul. Sekarang belum terasa. Nanti kalau sudah mati, ya dipendam tanah, diinjak-injak orang, baru kalian nyadar bahwasanya anak-anakku ternyata tidak mengerti sholat. Jangan dikira sholat itu cuma Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan dikira sholat cuma itu aja. Sholat itu banyak hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, syarat sah sholatnya, ya, sunnah-sunnah dalam sholat, apa yang membatalkan sholat, bagaimana bacaannya, mana bacaan yang wajib, mana bacaan yang masuk dalam rukun, mana yang bacaan hanya sunnah, bagaimana hukum kunut, bagaimana hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu, apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah dalam sholat. Bayangkan, nah, dikira sholat cuma gitu-gitu aja, butuhnya antri untuk ilmu sholat itu. Nah, kalau kesadaran untuk mendidik anak-anak terhadap sholat sudah tidak ada terhadap diri orang-orang tua, gimana? Mau mendidik anak model apa? Apa yang dibanggakan? Itu tidak ada. Tapi kalau anak-anak kalian sejak kecil sudah dilatih sholat, tumbuh besar menjadi ahli sholat, sampai tua nanti terus menjadi orang yang sibuk dengan sholat. Wah, orang tua yang sukses ini dunia akhirat ini, orang tua yang akan hanya tersenyum di kubur, yang tersenyum sampai yaumal qiyamah nanti itu. Betul. Nah ini pentingnya membangun kesadaran tentang sholat. Sholat itu bukan perkara yang remeh, ya. Betul. Nih ibarat nih rukun Islam nih, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Oke. Ibarat ini agama nih. Ini agama harus dipegang, ya. Kalau agama ini sudah dipegang dengan rukun Islam, maka kuat, ya. Kuat kalau rukun Islam itu semuanya dipenuhi. Tapi namanya manusia nih, ada yang miskin sehingga dia tidak bisa menunaikan haji. Oke, rukun Islam yang kelima tidak bisa ditunaikan karena miskin. Tidak apa, memang tidak apa-apa, gitu. Dimaklumi, gitu. Diuzur, gitu. Tapi agama ini masih digenggam. Oke, udah miskin ya kan? Udah miskin, tua renta, sakit-sakitan lagi, tidak mampu sholat. Oke, ya, tidak sholat. Maaf, tidak puasa. Ralat ya, bukan tidak sholat. Tidak puasa karena sakit-sakitan, tua renta. Jadi tidak puasa, tidak menunaikan haji. Oke, ini masih ada uzurnya. Tidak puasa itu masih bayar fidyah, masih bisa, ya kan? Tapi agama ini masih dipegang, teman-teman. Agama ini masih ada pada dirinya, ya. Oke, miskinnya pangkat kuadrat, ya kan, sehingga dia tidak mampu zakat, ya, dia tidak mampu zakat, malah dia itu mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat. Oke, agama masih bisa dipegang. Dari rukun Islam itu 3 yang tidak mampu menunaikannya, agama Islam masih ada pada dirinya dengan syahadat dan sholat, ya, syahadat dan sholat. Tapi kalau juga masih tidak mau sholat, ya, maka agama itu runtuh pada dirinya. Ya,
hanya ngandalin syahadat saja, ya kan? Tidak sholat, maka agama itu runtuh terhadap dari dirinya. Seolah-olah tidak ada Islam dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Lah Ustaz, tapi kan syahadat saja bisa masuk surga. Iya, syahadat saja masih bisa masuk surga. Tapi tidak tahu di nerakanya berapa lama karena ninggalin sholat. Mau? Tidak mau kan? Ya, tidak mau lah kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba sholat yang istiqomah dalam sholat, wafat dalam keadaan sholat. Husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.